5 jalur PMB PTKIN. Beberapa minggu sebelumnya, seorang teman lama kirim WA ke saya. Entah saudara atau tetangganya adalah seorang penghafal Al-Quran dan sekarang sudah kelas 12 atau kelas 3 SMA. Teman tersebut tanya bagaimana agar saudara atau tetangganya tadi bisa kuliah dan kalau bisa mendapat beasiswa. Pertanyaan serupa sebenarnya merupakan pertanyaan yang berulang tiap tahun. Saya kira bukan cuma saya, tapi hampir setiap kita yang bekerja di universitas 1 atau 2 kali pasti pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu, baik entah itu dari teman, saudara, atau bahkan keluarga sendiri. Jadi sebagai pengantar di video ini dan mungkin nanti di beberapa video berikutnya, saya ingin sedikit berbagi informasi tentang seluk-beluk pendaftaran kuliah, utamanya di Perguruan Tinggi Islam Negeri atau PTKIN. Kenapa lebih khusus di PTKIN? Karena lingkungan kerja saya di sana, beberapa kali saya terlibat dalam kegiatan PMB, jadi mungkin sedikit tahu lebih banyak. Yang pertama, apa itu PTKIN? Jadi PTKIN adalah sebuah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi negeri di bawah Kementerian Agama. Kalau mungkin ada beberapa teman yang bertanya, bukankah sudah ada kementerian yang khusus menangani pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu Kemendikti? Kok ini ada lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, tapi di bawah Kementerian Agama, tidak langsung di bawah Kemendikti? Jawabannya adalah iya, ada, dan itu bukan cuma di bawah Kementerian Agama. Kalau mungkin teman-teman tahu, ada Poltekkes, itu di bawahnya Kementerian Kesehatan, ada STAN di bawahnya Kementerian Keuangan, ada IPDN di bawahnya Kemendagri, ada Politeknik Pariwisata di bawahnya Kementerian Pariwisata, dan seterusnya. Jadi memang ada perguruan tinggi yang di bawah kementerian yang berbeda-beda, tidak secara langsung di bawah Kemendikti. Tapi untuk beberapa hal selalu ada komunikasi dengan Kemendikti. Untuk jenis-jenis PTKIN, yang pertama ada UIN atau Universitas Islam Negeri, selanjutnya ada IAIN atau Institut Agama Islam Negeri, dan selanjutnya ada STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Yang membedakan dari ketiga jenis PTKIN ini adalah kapasitasnya, baik itu dari jumlah mahasiswanya, jumlah pengajarnya, jumlah prodinya, jumlah fakultasnya, dan seterusnya. Sementara untuk yang persamaannya, kalau untuk UIN dan IAIN itu sama-sama berhak menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk prodi-prodi agama dan prodi-prodi umum. Sementara kalau untuk STAIN hanya bisa menyelenggarakan pendidikan untuk prodi-prodi agama saja. Prodi-prodi agama itu misalnya seperti pendidikan agama Islam, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan seterusnya. Sementara kalau untuk prodi-prodi umum, itu seperti prodi-prodi teknik, prodi-prodi ekonomi, psikologi, dan bahkan beberapa UIN sudah memiliki prodi kedokteran, misalnya saja seperti di UIN Malang. Buat yang tertarik mengintip seperti apa prodi kedokteran di UIN Malang, saya sertakan linknya di atas. Selanjutnya untuk jalur yang tersedia, jadi secara umum ada jalur yang diselenggarakan secara nasional dan ada jalur yang diselenggarakan lokal atau mandiri oleh masing-masing PTKIN. Kalau untuk jalur nasional, yang pertama diselenggarakan oleh Kemendikti, yang kedua diselenggarakan oleh Kemenak. Kalau untuk jalur mandiri dilakukan masing-masing PTKIN. Di jalur yang diselenggarakan oleh Kemendikti ada dua. Yang pertama adalah SNPP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, lalu ada SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Di Kemenak juga sama, ada jalur prestasi yang disebut SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional, dan ada jalur yang disebut UMPTKIN atau Ujian Masuk PTKIN. Baik di Kemendikti maupun Kemenak sama-sama ada jalur prestasi dan jalur tes, tapi yang membedakan kalau untuk SNBP dan SNBT itu khusus untuk prodi-prodi umum, sementara kalau untuk SPAN dan UMPTKIN itu khusus untuk prodi-prodi agama. Sementara kalau untuk jalur mandiri itu terbuka untuk baik untuk prodi umum maupun prodi agama. Berikut saya lampirkan jadwal jalur-jalur tadi secara berurutan, mulai dari yang paling pertama yaitu SNBP khusus untuk prodi umum, pendaftaran mulai tanggal 4 sampai 18 Februari. Selanjutnya ada SPAN PTKIN khusus untuk prodi agama, pendaftaran mulai tanggal 1 Februari sampai 6 Maret. Lalu ada SNBT untuk prodi umum, pendaftaran mulai 11 sampai 27 Maret. Lalu ada UMPTKIN untuk prodi agama, pendaftaran mulai 22 April sampai 28 Mei. Lalu yang terakhir ada jalur mandiri untuk prodi umum dan agama, semua tersedia.
Kalau untuk jadwalnya menyesuaikan PTKIN masing-masing. Sebagai penutup, saran saya buat teman-teman yang sudah memiliki prodi pilihan, daftarlah mulai dari jalur paling awal, yaitu SNBP untuk prodi umum dan SPAN PTKIN untuk prodi agama. Alasannya karena selain dua jalur ini gratis, juga semakin ke belakang jalur-jalurnya itu semakin kuotanya semakin berkurang dan pendaftarnya bisa jadi malah semakin banyak. Karena kalau untuk jalur prestasi itu hanya terbuka untuk lulusan di tahun ini, sementara untuk jalur tes ke belakang itu tuh terbuka untuk lulusan SMA sederajat 3 tahun ke belakang. Jadi pendaftarnya lebih banyak tapi kuotanya sudah berkurang. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari teman-teman dan terima kasih.